Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Fokus Belajar. Kembali lagi teman-teman, semua kita akan mengerjakan soal-soal yang merupakan soal-soal kritis PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk kali ini, masuk ke part 5 ini adalah merupakan sambungan dari part 1, 2, sampai 4. Dan pada kesempatan ini kita akan langsung masuk ke soal nomor 31. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, perlu saya informasikan bahwa deskripsi pada part 5 ini saya akan menaruh linknya video dari part 1 sampai 4 untuk memudahkan bagi teman-teman kita yang pertama kali belajar langsung masuk ke part 5, sehingga memudahkan bagi mereka untuk menyambung pembelajaran dari part 1 sampai part 4 ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke soal nomor 31. Soal nomor 31, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar Intinya adalah teman-teman, untuk menjawab soal ini ada pada ini memberikan kebebasan yang luas untuk menentukan apa yang dia ingin pelajari melalui sumber-sumber belajar ini yang disediakan, yang tersedia ataupun disediakan. Teori belajar seperti ini kita lihat ya, behavioristik jelas bukan ini, humanistik juga bukan, humanistik ini, kognitif juga bukan, ini sosial juga bukan. Yang paling dekat ini konstruktivistik, kalau dia ada unsur ini dan sumber belajarnya yang disediakan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 31 ini adalah B, konstruktivistik. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 32. Guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas untuk memberikan kemudahan belajar bagi para siswanya, seperti mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, serta berusaha memahami jalan pikiran siswa. Teori belajar semacam ini disebut teori belajar titik-titik. Kalau yang ini teman-teman sekalian, kita langsung cari intinya adalah untuk bisa langsung menjawab ini ya, memberikan motivasi siswa untuk berpikir kritis dan berusaha memahami ini jalan pikiran siswa. Berarti di sini adalah kita memanusiakan manusia. Jadi pendekatan teori kalau yang seperti ini maka adalah behavioris bukan, kognitif juga bukan, sosial juga bukan, karena konstruktivis juga bukan. Kalau dia memanusiakan manusia, ini kita memahami jalan pikiran siswa, maka dia ini humanistik. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah humanistik. Oke, kita masuk ke soal nomor 33. Pada kegiatan ini siswa bersama guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, dan atau berikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kegiatan ini dalam proses pembelajaran masuk dalam. Oke, kita lihat kalimat pertama, guru pada kegiatan ini siswa bersama guru membuat rangkuman atau simpulan. Oke, kita garis bawah ini kesimpulan, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Nah, kita lihat di jawaban yang ada, kegiatan mandiri jelas bukan, kalau itu ada membuat rangkuman. Kegiatan pendahuluan juga bukan karena membuat rangkuman atau kesimpulan. Kegiatan inti jelas bukan ini. Membuat rangkuman jelas oke ya, penutup, karena membuat rangkuman jelas sebagai kegiatan penutup. Kegiatan evaluasi jelas bukan. Jadi yang jawabannya betul untuk soal ini adalah D.
Jawaban yang bentuk untuk soal nomor 33 adalah kegiatan penutup. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 34. Lembar kerja siswa atau LKS dikembangkan berdasarkan komponen di dalam silabus dan RPP ada pada bagian titik-titik. Jadi kalimat intinya di sini teman-teman sekalian, ini adalah di sini lembar kerja siswa. Ini berdasarkan di dalam komponen silabus dan siswa itu berada pada bagian apa ini. Tuh, ini. Kita lihat jawaban yang ada. A. Tujuan pembelajaran, ini LKS, jelas bukan. Materi pembelajaran jelas bukan juga. Kegiatan belajar siswa ya. Strategi pembelajaran bukan juga. Kompetensi dasar jelas bukan juga. Jadi jawabannya betul untuk soal nomor 34 ini ada pada C, yaitu kegiatan belajar siswa ini. LKS ini. Ya, lanjut. Soal nomor 35. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan hal ini kecuali titik-titik. Ini yang ditanyakan teman-teman sekalian adalah pada kegiatan pendahuluannya ini ya. Jadi kita lihat nomor A, mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, ini termasuk pendahuluan. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Ya, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul juga ini kegiatan pendahuluan. Memfasilitasi peserta diri untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, mengakuisisi, dan mengkomunikasikan. Ini termasuk kegiatan inti. Menyampaikan tujuan dan langkah-langkah dalam pembelajaran. Ya, ini juga termasuk kegiatan pendahuluan. Jadi yang ditanyakan adalah kecuali. Ini ya. Jadi yang benar untuk jawabannya adalah memfasilitasi peserta diri untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan, dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Soal 36. Ini ada pernyataan di atas. Pernyataan tersebut yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi belajar. Hasil belajar adalah ini. Jadi interpretasi dan ini analisis. Kita lihat pernyataan yang ada. 1. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan tinggi. Ini jelas bukan. 1. 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar. Ya. Menganalisis latar belakang sosial ekonomi, jelas ini bukan. Mengevaluasi PBM secara menyeluruh, ya ini. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 4, C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 37. Dalam penulisan soal bentuk uraian, hal yang paling sulit adalah menyusun pedoman penskorannya. Berdasarkan metode penskoran, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oke, kita lihat A. Uraian objektif dan uraian non-objektif. B. Komunikatif dan inovatif. C. Evaluasi dan analisis. D. Kesimpulan dan pendapat. Justifying dan inferring. Metode penskoran itu di bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 2. Apa itu? Uraian objektif dan uraian non-objektif ya. Komunikatif ini jelas bukan. Evaluasi dan analisis juga bukan. Kesimpulan juga bukan. Justifying ini juga bukan. Jadi jawabannya benar untuk ini adalah A, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Pada literatur yang lain itu ada ya. Itu uraian itu dikasih menjadi 2, yaitu uraian objektif dan subjektif. Uraian non-objektif ini bisa disamakan dengan subjektif. Jadi jawaban yang betul untuk soal nomor 37 ini adalah uraian objektif dan uraian non-objektif atau subjektif. Ya, kita lanjut ke soal nomor 38.
Menggunakan kata kerja operasional yang tepat, serta dapat dibuatkan soal atau pengecohnya merupakan syarat dari. Di sini yang kita lihat adalah ini kata kerja operasionalnya. Ini ya teman-teman semua. Intinya ada di sini. Pengecohnya merupakan syarat dari titik-titik. A. Penyusunan kisi-kisi jelas bukan, karena ini berkaitan dengan operasional. Penentuan dan penyebaran soal juga bukan. Penulisan soal bentuk penilaian kerja juga bukan, ini kan operasional. Penyusunan butir soal tes tertulis juga bukan. Perumusan indikator, nah ini berhubungan dengan operasional. Kalau dia operasional, perumusannya adalah soal indikator ini. Jadi jawaban betul untuk soal 38 ada pada E, yaitu perumusan indikator soal. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 39. Soal 39, guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok atau minder dan sebagainya. Merupakan kompetensi pedagogi aspek titik-titik. Kita lihat A, itu menguasai karakter siswa, ini benar. Ini benar. Menguasai teori belajar dan prinsip, ini jelas bukan. Ini kan ini terus kegiatan pembelajaran ini juga jelas bukan. Pengembangan kurikulum juga bukan. Pengembangan peserta didik juga bukan. Ini persoalan karakteristik peserta didik yang ini untuk yang siswa yang mengalami kelemahan fisik dan yang lain-lain. Jadi jawaban yang benar untuk soal 39 ini adalah menguasai karakteristik peserta didik, yaitu A. Kita lanjut lagi. Nomor soal 40. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah titik-titik. Yang harus dicari di sini adalah indikator kompetensi untuk menyusun indikator kompetensi. Sebagai rujukannya dalam menyusun indikator kompetensi. Kita lihat jawabannya benar. Standar kompetensi jelas bukan. Kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi juga bukan. Standar kompetensi kelulusan jelas bukan. Tujuan pembelajaran juga bukan. Jadi yang benar untuk kompetensi, indikator kompetensi dalam rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah kompetensi dasar. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah B. Oke teman-teman semua, cukup sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like dan komen di kolom komentar. Video penyelesaian soal-soal berita ini mohon di-share kepada teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Oke, sampai jumpa di part yang ke-6 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.